Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yuyun Karlina, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 akan membahas mengenai identitas manusia Indonesia sebagai tugas demonstrasi kontekstual topik 3 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Baik, langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan manusia Indonesia itu? Manusia Indonesia adalah mereka dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Manusia Indonesia dikenal ramah dan penuh sopan santun dengan budaya yang juga sangat beragam. Manusia Indonesia juga dikenal memiliki semangat gotong royong dan rasa kebersamaan yang sangat mendalam. Selanjutnya, mari kita lihat identitas manusia Indonesia. Kita semua pasti sudah mengetahui bahwa Indonesia dikenal dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri diartikan sebagai berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kira-kira tujuannya apa ya? Tentu tujuan yang paling utama adalah menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan sentosa. Selain nilai Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia juga dikenal dengan nilai Pancasila. Ya, nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara harfiah, Pancasila juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 asas. Apakah kalian sudah mengetahui 5 prinsip nilai Pancasila tersebut? Jika tidak, maka mari kita belajar bersama. 5 prinsip nilai Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain nilai Bhinneka Tunggal Ika dan nilai Pancasila yang sudah dijelaskan tadi, Indonesia juga dikenal dengan nilai religius. Terlihat ya dari berbagai agama-agama yang ada dan diakui di Indonesia. Ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi yang menarik adalah meskipun ada berbagai agama-agama di Indonesia, tidak menjadi pemicu terpecah belahnya kehidupan yang ada di Indonesia. Akan tetapi menjadikan Indonesia menjadi negara yang penuh dengan jiwa toleransi. Selanjutnya kita akan melihat keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat dari suku-suku yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Ada suku Makassar, ada suku Bugis, ada suku Dayak, dan masih banyak lagi. Selain suku, di Indonesia juga dikenal dengan agama yang bermacam-macam. Seperti yang dijelaskan tadi, di Indonesia ada agama Islam, ada Katolik, ada Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Tidak hanya itu, di Indonesia juga dikenal dengan budaya atau adat istiadat atau kebiasaan yang sangat beragam pula. Di Jakarta misalnya, Jakarta dikenal dengan ondel-ondelnya, di Makassar dikenal dengan uang panainya. Kalau di tempat kalian, kira-kira budayanya apa?
Selain itu, ada juga bahasa daerah. Bahasa daerah menjadi bahasa yang digunakan di tiap-tiap wilayah yang ada di Indonesia. Misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Provinsi Sulawesi Selatan ada beberapa suku. Misalnya, suku Bugis memiliki bahasa Bugis, suku Makassar memiliki bahasa Makassar, dan suku Toraja juga memiliki bahasa Toraja. Ada juga rumah adat. Nah, rumah adat ini dimiliki oleh tiap-tiap daerah juga. Misalnya, kalau di Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Goa ada namanya Bala Lompoa. Kalau di suku Toraja ada juga namanya Rumah Tongkonan. Selain itu, ada juga lagu daerah. Setiap wilayah yang ada di Indonesia itu pasti memiliki lagu daerah. Misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan lagi, di suku Makassar ada lagu yang berjudul Angin Mamiri. Juga ada baju adat. Baju adat ini biasanya dipakai pada saat acara pernikahan. Misalnya kalau di suku Sunda ada Siger Sunda, kemudian kalau di suku Makassar ada namanya baju bodo. Dan yang terakhir adalah tarian adat. Ada banyak sekali ya tarian adat yang ada di Indonesia. Misalnya ada tari kecak, ada tari piring, wow, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multibudaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, pendidikan mempunyai peran penting untuk melestarikan keragaman, untuk menjaga persatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia saat ini masih perlu dibenahi, masih perlu diperbaiki, dan membutuhkan kesadaran dari setiap pihak yang terkait, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Demikian pembahasan tentang identitas manusia Indonesia. Terima kasih sudah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.